Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang begitu berkelimpahan hingga sampai saat ini kita dimampukan untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan memasuki hari yang ke-10. Alhamdulillah Bapak Ibu, dan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang meringankan langkah dan meringankan jari jemari untuk mengeklik masuk di program vaksinasi kolbu. Alhamdulillah hari ini kita memasuki episode yang ke-10 untuk kajian doa harian puasa Ramadan hari ke-11. Telah hadir bersama-sama kita Ustadz Rino Zeldeni yang akan memberikan kajian berkaitan dengan doa hari ke-11 tersebut. Dan Bapak Ibu, perlahan namun pasti 10 hari pertama telah kita lampaui. Sepertiga dari perjalanan ibadah Ramadan telah kita lampaui. Dan insya Allah kita selalu dimampukan dan terus dimampukan untuk meningkatkan dan semakin meningkatkan kualitas ibadah Ramadan kita detik demi detik, hari demi hari, hingga kita paripurna menunaikan ibadah Ramadan hingga di Ramadan ke-30. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, setelah kajian nanti kita akan melakukan injeksi bersama-sama. Izinkan saya memandunya. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai dengan kajian yang disampaikan oleh Ustadz Rino Zeldeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Wa iyyakum bi tahiyatil Islam. Tahiyatan thayyibatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para hadirin dan hadirat, saimin dan saimat, mukminin dan mukminat yang berbahagia. Kalau saya boleh meminta jawaban dari sahabat semua yang hadir pada malam hari ini, apa ungkapan yang paling tepat untuk menggambarkan kalimat senang melakukan kebaikan dan benci terhadap kemungkaran, kemaksiatan, kefasikan? Satu kata apa yang bisa mewakili ungkapan tadi? Silakan Bapak Ibu. Apa kata yang bisa mewakili ungkapan senang melakukan kebaikan, benci dengan kemungkaran, benci dengan keburukan, kemaksiatan, dan sebagainya? Ini pertanyaannya mudah, Ustadz. Menjawabnya luar biasa. Bermartabat. Bapak Ibu semuanya, untuk menjawab itu sebenarnya kita sudah diingatkan di awal ketika kita berpuasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba, telah dicatat, telah diwajibkan, alaikumusiyam, atas kamu semua berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, umat terdahulu juga mereka berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Jadi jawabannya takwa. Apa itu takwa? Imtithalu awamir wajtinabu nawahi. Melaksanakan semua perintah Allah, ya artinya kita senang melakukan kebaikan-kebaikan. Betul ya? Wajtinabu nawahi, dan menjauhi semua hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilarang Allah? Kemaksiatan, kefasikan, segala keburukan, segala dosa. Bapak Ibu semuanya,
bicara tentang orang-orang mukmin, Nabi SAW menyampaikan ajaban li amril mukmin, betapa menakjubkan urusan orang-orang mukmin itu, betapa indahnya urusan orang-orang mukmin. Kenapa? Segala kondisi apapun bisa dijadikan sebagai upaya untuk meraih ketakwaan. Ketika orang mukmin ditimpa dengan sesuatu yang buruk, mereka bersabar. Ketika mereka mendapatkan limpahan karunia dari Allah berupa kenikmatan, mereka bersyukur. In asabahus sarra fasyakara fakana khairul lah. Kalau mereka diberikan kenikmatan, fasyakara, mereka bersyukur, maka itu lebih baik baginya. Wa in asabahud dharra, kata Nabi, apabila mereka ditimpa keburukan, fasabara fakana khairul lah. Mereka bersabar, maka itu lebih baik baginya. Ajaban li amril mu'min. Sahabat semuanya, sekali lagi kita berupaya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Kata takwa ini dimaknai dalam artian bahasa mencari atau menjadikan sesuatu sebagai wiqayah kita, sebagai penghalang kita. Ya, misalnya saya ketika ingin mengangkat panci yang panas dari atas kompor itu, karena sudah di atas kompor dengan api yang menyala selama lebih dari 15 menit, maka pancinya jadi panas. Saya kemudian mengambil kain yang agak tebal untuk mengangkat panci itu adalah takwa, itu adalah wiqayah. Kalau dalam artian, dalam konteks kita, dalam konteks keislaman kita, at-taqwa adalah menjaga diri kita dari hal-hal yang kemudian membuat Allah murka kepada kita semuanya. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan memperoleh banyak sekali kebermanfaatan, baik di dunia maupun di akhirat. Sebut saja misalnya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya makhraja, solusi, jalan keluar atas semua masalah yang mereka hadapi. Makhraja. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua, mencontohkan kepada kita semua dalam kehidupannya, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga para sahabat-sahabat Nabi, mereka juga mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga kemudian dicontohkan dan kita banyak pelajari para anbiya sebelum Nabi SAW. Mereka juga mengajarkan kepada kita semuanya, menjadi teladan bagi kita semua. Laqad kana lakum fi qasasihim ibratan. Sungguh ada pada kisah-kisah mereka ibrah, pelajaran bagi kita semua. Sebut saja misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam satu peristiwa di mana beliau hampir saja tewas terbakar oleh kobaran api Namrud, laknatullah alaihi, akibat perlawanan beliau terhadap kesyirikan. Apa yang kemudian menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam? Api itu sendiri. Bukan kemudian Allah utus air hujan yang turun begitu deras bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Atau ketika Nabi Musa alaihissalam yang bertakwa kepada Allah stuck di tepi Laut Merah bersama kaumnya, di depan lautan membentang luas, di belakang Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada jalan keluar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah kemudian menghadirkan solusi bagi Nabi Musa alaihissalam. Apa solusinya? Solusi bagi Nabi Musa alaihissalam adalah tongkat. Tongkat itu kemudian digunakan oleh Nabi Musa alaihissalam atas perintah Allah untuk membelah lautan. Saya ingin menyampaikan bahwa
sesungguhnya antara persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi dengan solusi yang Allah hendak beri, itu sebenarnya dekat-dekat saja, nggak jauh-jauh. Sedekah Nabi Ibrahim dengan api yang tadinya hendak membakar, jadi menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedekat Nabi Musa alaihissalam dengan tongkat yang selama ini menemani kemana saja beliau pergi. Tapi sekali lagi, kisah-kisah ini mengajarkan pada kita semua untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa, sehingga kemudian apapun persoalan hidup kita, yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan solusi bagi kita semua. Dr. Aid Al-Qarni, penulis buku La Tahzan, di dalam kicauan Twitternya menyampaikan, sesungguhnya antara persoalan kita dengan solusi atas masalah-masalah tadi itu dekat-dekat saja, sedekat antara kening kita dengan tempat sujud. Makanya ketika kita punya masalah, kita punya persoalan dalam kehidupan, apa kata Allah? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Maka mohon pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan salat. Sahabat semuanya, sekali lagi, yuk kita resapi apa tujuan akhir kita berpuasa ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sekali lagi, agar kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kita senang melakukan kebaikan-kebaikan dan benci dengan segala kemungkaran, segala kemaksiatan, segala kefasikan, segala kesalahan dan dosa-dosa yang kemudian menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berada dalam kondisi seperti ini, menjadi hamba-hamba yang bertakwa, maka insya Allah begitu banyak fadilah, begitu banyak keutamaan yang Allah akan berikan kepada kita semuanya. Salah satunya tadi saya sampaikan, makhraja. Allah akan berikan solusi atas persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini bermanfaat buat para hadirin dan hadirat semuanya. Mari di penghujung kajian ini kita mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat tangan kita ke langit agar Allah senantiasa menjaga, memberikan hidayah kepada kita semuanya, memberikan inayah serta taufik kepada kita semuanya untuk senantiasa menjadi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم حبب إلينا فيه الإحسان وكره إلينا فيه الفسوق والعصيان وحرم علينا فيه السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين. Ya Allah, tanamkanlah ke dalam diri kami kecintaan kepada perbuatan baik. Tanamkanlah ke dalam diri kami kebencian terhadap kemaksiatan dan kefasikan. Mohon jauhkanlah kami dari kemurkaan-Mu dan dari api neraka-Mu dengan pertolongan-Mu, ya Allah. Wahai penolong orang-orang yang minta pertolongan. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Rino. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua ya Bapak Ibu. Alhamdulillah semakin memantapkan insya Allah langkah dan gerak kita, pikiran dan hati kita untuk selalu bertawakal dan selalu menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan pemaknaan lebih dalam. Kita melakukan injeksi vaksinasi kolbu, insya Allah kolbu, hati, pikiran, dan seluruh sel-sel tubuh kita juga ikut memanjatkan doa. Dan terima kasih juga kalau semalam dari Sabang sampai Merauke. Malam hari ini saya lihat sahabat saya dari Amerika, dari Texas, ikut hadir, tapi
sepertinya di Texas pagi hari ya, Mbak Kiki ya. Terima kasih Mbak Kiki sudah hadir di. Alhamdulillah. Bahagia, semakin bersemangat menebar kebaikan. Baik Bapak Ibu, bagi Anda yang baru bergabung, untuk recording bisa Anda saksikan di YouTube Gratefulness Anchor untuk recording hari pertama sampai dengan hari ke-10. Anda juga bisa ikutin di YouTube saya, Nyoman Indra Permana. Dan pastikan Anda menebarkan kebaikan dengan subscribe, itu menebarkan kebaikan. Pastikan subscribe hanya untuk yang bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti biasa saya akan menggunakan teknik emotional freedom teknik. Bagi Anda yang baru bergabung, saya ulas setiap saat. Dan alhamdulillah bagi Anda yang mungkin belum memahami tentang EFT atau emotional freedom teknik, Anda mengikuti ini setiap hari, Anda sudah menguasainya dengan luar biasa. Nah, yang pertama kita lakukan adalah yang disebut dengan setup. Setup adalah mengurut ya di dada kiri sebelah sini. Diurut, ditekan secara perlahan. Saya akan membimbing dengan kalimat. Anda boleh ikutin kalimat saya dalam hati atau Anda lafalkan secara lirih. Kemudian saya akan mengatakan nanti akan berpindah di titik yang pertama di ujung alis sini, diketuk pakai 2 jari. Kemudian titik yang kedua adalah di samping mata, di sini. Titik ketiga di bawah mata ada tulang di sini. Titik keempat di bawah hidung. Titik kelima di bawah mulut, di dagu. Titik keenam di sini ada tulang, di sini diketuk secara perlahan mengenai 3 jari atau 4 jari. Kemudian titik terakhir, titik ketujuh adalah di bawah ketiak di samping kiri dan kanan. Baik Bapak Ibu ya, pastikan Anda setelah melakukan EFT ini kapan saja perbanyak minum air mineral. Mari kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Anda tekan di dada kiri. Diputar secara perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rob, aku bersyukur atas nikmat dan karunia-Mu yang begitu berkelimpahan ini, ya Allah. Aku menyadari sepenuhnya begitu banyak nikmat yang Kau berikan. Tanpa ku pinta, Kau sediakan segala sesuatunya. Begitu berkelimpahan. Aku bersyukur atas nikmat ini, ya Allah. Terkadang aku zolim terhadap nikmat-Mu. Aku zolim dan aku lupa bersyukur. Namun, aku yakini mulai saat ini dan seterusnya, aku semakin bersyukur atas nikmat-Mu ini, ya Allah. Nikmat iman, nikmat Islam, dan seluruh nikmat-nikmat dan rizki yang telah Kau limpahkan. Teguhkan jiwa kami, teguhkan hati kami, teguhkan pikiran kami, teguhkan lafaz kami, teguhkan perilaku kami, hanya untuk menunaikan seluruh perintah-perintah-Mu, ya Allah. Aku bersyukur sepenuhnya. Silakan Anda ketuk di titik nomor 1. Ya Allah, meskipun terkadang terselip rasa angkuh, ego, kesombongan, iri, dengki dalam seluruh perjalanan kehidupanku, aku menyadari sepenuhnya dan aku menerimanya sebagai keberkahan semata-mata untuk mengingatkan diriku untuk kembali ke jalan-Mu, ya Allah. Aku bersyukur atas nikmat dan karunia-Mu ini, ya Allah. Diberikan usia yang begitu berkelimpahan. Diberikan akal, akhlak, budi pekerti. Dan dengan izin dan kuasa-Mu, ya Allah, bimbing kami semua
untuk selalu bertawakal kepadamu ya Allah. Mempertebal keimananku dari hari demi hari. Terima kasih ya Allah. Samping, titik kedua. Ya Allah, begitu besar nikmat yang kau berikan kepada diriku. Terkadang aku lupa untuk bersyukur kepadamu ya Allah. Bahkan aku hanya bersyukur ketika menerima hal-hal yang kurasakan kelihatan dalam pikiranku, terlihat dalam mataku. Namun aku lupa untuk bersyukur dengan hal-hal yang kasat mata, dengan hal-hal yang tak tampak. Mulai saat ini dan seterusnya, aku perintahkan kepada kolbuku, hatiku, pikiranku, dan seluruh tubuh beserta sel-sel di dalam tubuhku ini untuk semakin bersyukur atas nikmat dan karunia-Mu ya Allah. Aku bersyukur ya Allah. Aku bersyukur ya Allah. Pindah titik nomor 3. Ya Allah, begitu banyak kemaksiatan, kekhilafan, dan dosa yang telah kuperbuat di masa lalu. Di malam hari ini dan di malam-malam selanjutnya, aku mohon ampun-Mu ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kemaksiatanku ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa masa laluku. Ampuni ya Allah. Maafkan diriku. Teguhkan keimananku. Dan mulai saat ini dan seterusnya, yakini dalam hatiku, dalam jiwaku, dalam kolbuku, dalam pikiranku, dan seluruh tubuhku ini untuk terus istiqomah menunaikan seluruh perintah-perintah-Mu ya Allah. Bahkan semakin mantap dan meningkatkan kualitas ibadahku. Di bawah hidung, aku ikhlas dan aku pasrah sepenuhnya. Aku ikhlas dan aku bertawakal kepadamu ya Allah. Aku ikhlas, aku pasrah. Di bawah mulut, aku ikhlas, aku pasrah. Aku ikhlas, aku pasrah. Semakin bertawakal dan meningkatkan kualitas ibadahku. Di tulang leher. Ya Allah, ampuni segala dosa, ampuni segala dosa-dosa kemaksiatanku di masa laluku. Mohon tanamkanlah ke dalam diriku, ke dalam jiwaku, ke dalam kolbuku, ke dalam pikiranku, kecintaan kepada perbuatan baik, dan tanamkanlah ke dalam diriku kebencian terhadap kemaksiatan dan kefasikan. Ya Allah, mohon jauhkanlah dariku kemurkaan-Mu ya Allah. Mohon jauhkanlah api neraka dengan pertolongan-Mu ya Allah. Wahai penolong orang-orang yang meminta pertolongan. Bawah ketiak, aku ikhlas, aku pasrah. Aku ikhlas, aku pasrah. Aku semakin bertawakal kepadamu ya Allah. Aku bersyukur dan semakin bersyukur atas nikmat-Mu ya Allah. Sampingnya, aku ikhlas, aku pasrah. Aku ikhlas ya Allah, aku pasrah. Aku semakin bersyukur atas nikmat dan karunia-Mu ini ya Allah. Pertebal keimananku, pertebal kasih sayangku, pertebal kecintaanku kepadamu ya Allah.
Letakkan tangan Anda. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mohon tanamkan ke dalam diri kami kecintaan kepada perbuatan baik, dan tanamkanlah ke dalam diri kami kebencian terhadap kemaksiatan dan kefasikan. Ya Allah, mohon jauhkanlah diri kami dari kemurkaan-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari api neraka dengan pertolongan-Mu ya Allah. Wahai penolong orang-orang yang meminta pertolongan. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Insya Allah apa yang kita lakukan bermanfaat. Dan insya Allah doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semakin dijadikan manusia-manusia yang pandai bersyukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf lahir batin. Sampai bertemu esok hari di jam yang sama di 17 menit vaksinasi kolbu. Terima kasih bagi Anda yang sudah hadir. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Coach. Terima kasih. Soras. Terima kasih Alright. Ustaz Rino. Katrina.